dia keluhannya biasanya nyeri dada, ya. Termasuk ada lagi kelainan pada dinding toraknya. Oke. Nah, yang kelima ada multiple trauma. Ada yang bisa kasih penjelasan apa itu namanya multiple trauma? Oke. Jadi salah satunya apa kira-kira traumanya? Karena kalau dia cedera karena kecelakaan. Ya, jadi ada trauma berat, ada trauma ringan. Oke, baik. Nah, lanjut. Nah, proyeksinya apa aja? Yang pertama ada posterior anterior atau posisi P. Yang kedua ada antero posterior. Yang ketiga ada posisi lateral. Yang terakhir ada top lordotic. Nah, biasanya kalau untuk top lordotic ini adalah pemeriksaan untuk melihat sisi dari apek parunya. Jadi apek bagian atas ya. Nah, tujuannya adalah untuk melihat kelainan di bagian apek parunya. Biasanya pemeriksaannya klinisnya itu adalah tinggi paru dan lain-lain. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke, kita lanjut. Nah, untuk otot torak sendiri ya, posisi pasiennya itu biasanya diinstruksikan untuk mengganti pakaian yang telah disediakan. Jadi di rumah sakit itu kita ketahui bahwa ada baju ganti pasiennya. Biasanya si pasien itu diminta untuk melepaskan semua pakaiannya, termasuk pakaian dalam, bra dan sebagainya. Seperti itu. Jadi terbebas dari area torak ya. Termasuk mungkin kalau pasiennya pakai kalung itu diminta untuk melepas. Baru nanti si pasien menggunakan baju pasien yang telah disediakan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, yang berikutnya adalah posisi pasiennya. Pasien posisinya erect atau berdiri tegak menghadap kaset. Yang kedua posisinya adalah si pasien itu diatur kasetnya berada 5 cm di atas shoulder. Shoulder tahu ya shoulder? Oke, bahu. Ya. Nah, usahakan si pasien itu dalam keadaan rileks seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah mid sagittal clamp-nya itu berada pada pertengahan kaset. Sedangkan untuk posisi pasien erect ini berat badan bertumpu pada bagian tepi di atas kaset stand. Sedangkan posisi lengan tangannya itu diatur fleksi. Tahu fleksi? Apa artinya fleksi? Ya, melipat atau mengarah ke dalam. Sedangkan kalau ekstensi menjauhi arah ke oke. Nah, sedangkan posisi bahu sendiri itu diatur sejajar atau simetris. Oke, saya minta bantuannya dari mahasiswa 2 orang. Oke, baik. Nah, ini posisinya adalah ini tahu namanya apa? Ya, kaset stand ya, kaset stand. Ini kaset ukuran
berada di samping pasien dengan ini atur tadi fleksi ya ke arah depan atau bertumpu, posisi badan itu bertumpu pada kedua bahu. Nah, posisinya seperti ini. Ini untuk posisi torak PA. Apa PA? Jadi arah sinarnya itu dari belakang ke depan, ya seperti itu. Nah, untuk CR-nya, ya bisa dipahami ya begini ya. Nah, untuk CP-nya itu kira-kira dia pada pertengahan kaset, ya. Itu pada torakal 6 dan 7 seperti itu. Nah, si pasiennya diinstruksikan untuk jadi posisi pasiennya adalah Bapak tarik napasnya, keluarkan, tahan, baru di expose. Boleh? Dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Cukup? Oke, baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Oke, yang berikutnya adalah kita lanjutkan ya. Nah, untuk kriteria gambarnya seperti apa? Kriteria gambarnya yang pertama itu gambar torak harus mencakup pada keseluruhan film. Contohnya adalah gambar yang di bawah, ya. Nah, untuk bagian atas paket paru itu tidak boleh terpotong. Kenapa tidak boleh terpotong? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu? Kita juga bisa melihat dia ada gejala indikasi yang lain atau tidak, atau ada permasalahan di apexnya. Oke, betul. Jadi ketika ada kelainan atau indikasi klinis itu dia bisa terlihat dari apeks parunya. Salah satunya tadi pipi ya atau pipi paru. Biasanya itu ada kelihatan di apeks parunya. Apakah bintik-bintik, biasanya bintik-bintik putih yang menyebar di daerah apeks parunya seperti itu. Nah, terus yang ketiga, bagian bawah dari sinus costophrenicusnya tidak boleh terpotong. Sinus costophrenicus itu adalah yang lancip ini. Ini yang namanya sinus costophrenicus. Ini tidak boleh terpotong, ya. Terus kelihatan ya inspirasi penuh si pasiennya. Kenapa dikatakan inspirasi penuh? Ada yang bisa menjelaskan dari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa dikatakan inspirasi penuh? Tadi kan kita kasih instruksi ya, Bapak tarik napasnya, keluarkan, tahan, baru diekspos. Kira-kira itu apa? Karena untuk melihat paru-paru itu pengembangannya, apakah dia mengembang dengan sempurna atau tidak. Betul, baik. Jadi kelihatan ketika si pasien itu inspirasi penuh, ini antara poste 1 sampai poste 7 itu mengembang. Oke, ya. Nah, terus yang berikutnya adalah diafragma mencapai poste 9. Diafragma mana diafragma? Oke, ini ya, kelihatan ya. Diafragma. Oke. Terus kedua skapula terlempar. Skapula yang mana? Skapula tidak terlihat ya, tapi ini masih kelihatan ya skapulanya, dua sisinya. Terus tampak torakal 4, 1 sampai 4 ini terlihat. 5 ke bawah itu tidak terlihat ya. Foto simetris. Siapa yang bisa mengatakan bahwa ini fotonya simetris? Dilihat dari mana? Ada yang tahu? Dari mana? Oke. Jadi dari klavikula. Ketika fotonya simetris, kedua klavikula ini tegak lurus atau sejajar seperti itu. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kita lanjut lagi. Ya, yang berikutnya ada foto AP. Nah, AP ini adalah kebalikan dari foto PA. Bedanya di mana, Bu? Ada yang nggak paham? Bisa menjelaskan dari teman-teman semua? Posisi pasiennya. Jadi kalau tadi posisi pasiennya balik ya. Sini, gantian siapa aja? Oke, sini. Posisinya. Oke. Ya. Boleh minta
Jadi yang lebih dekat itu tulangnya yang tergambar di film. Kalau posisi PA tadi kebalikannya, karena dia posisinya di depan kasetnya, yang mendekati film adalah bagian kelamin belakang. Oke, betul ya. Nah ini ya. Oke, sampai sini bagaimana? Ada pertanyaan mungkin? Bisa ya membedakan ya antara posisi AP dan PA? Baik. Mungkin ada yang mau dibahas kembali? Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Belum? Sementara cukup? Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita sampaikan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi